Bismillah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menuliskan keberkahan bagi dua buku ini. Buku yang pertama itu kan tuntunan sholat praktis. Itu kalau antum pergi ke toko buku tuh ada gitu. Penulisnya mungkin tidak dikenal wajahnya gimana gitu kan. Tetapi hampir seluruh masyarakat Indonesia belajar sholatnya itu dari situ. Yang ditulis oleh Dr. Andes Muhammad Rifai. Saya pun nggak pernah lihat wajahnya itu gimana. Tetapi yang saya yakini Allah menuliskan keberkahan bagi kita, bagi buku tersebut, di mana kaum muslimin di Indonesia ini hampir pada umumnya belajar sholat dari buku tersebut gitu. Terus kemudian sejak diterjemahkannya sifat sholat Nabi Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kitab ini kemudian juga banyak masuk ke tanah air dan dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan sholat-sholat yang mana pendekatannya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ini lebih kepada pendekatan zahir hadis. Zahir hadis itu yang nampak dari hadis begini, ya itu yang dilakukan. Nah, sebenarnya tadi yang kalau ditanyakan mana yang lebih benar, kita nggak bisa mengatakan ini yang paling benar secara mutlak dan itu yang paling benar secara mutlak. Karena di dalam masing-masing dari kedua kitab tersebut ada yang berupa produk ijtihad. Dan kalau itu produk ijtihad, masih ada kemungkinan salah dalam berijtihad. Yang satu, yang karya Dr. Andes Muhammad Rifai, ini adalah hasil ijtihad dari Sadah Syafi'iyah gitu kan. Dan kita nggak bisa menyatakan paling benar secara mutlak. Juga demikian pula sifat sholat Nabi gitu kan. Ini hadisnya lebih sesuai dengan sunnah, enggak juga. Ada hadis yang saya kritisi kemarin itu tentang merapatkan kaki ketika sujud. Dan kemudian metode yang ditempuh oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ketika ada dua hadis yang bertentangan dalam dalam sifat sholat Nabi, beliau lebih cenderung memilih metode tarjih daripada metode menjamaknya atau mengkompromikan. Contoh ketika turun, di tangan duluan apa kaki duluan gitu. Syekh Albani kan pilih salah satu dan yang satu kemudian seakan-akan harus dibuang, ini sunnah. Padahal dua-duanya itu hadisnya sahih. Dua-duanya hadisnya sahih. Kalau demikian ini kan mau turun tangan duluan atau mau turun kaki lutut duluan, dua-duanya sama-sama diperbolehkan gitu loh. Ada metode yang lain dalam memahami dua dalil ini, entah dia yang turun tangan duluan atau turun kaki duluan gitu kan. Al-Imam At-Tabari mengatakan in fa'ala hadza fa hasan wa in fa'ala dzaka fa hasan. Kalau melakukan yang ini bagus, melakukan yang itu juga bagus. Kenapa? Kullun marwiyun 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena masing-masing itu diriwayatkan dari Nabi, ada riwayatnya dari Nabi dan ada contohnya dari Nabi. Pada salat yang begini lakukan yang begini, pada salat yang sana lakukan yang demikian. Hingga dua-dua sunnah itu bisa diamalkan. Syekh Al-Albani rahimahullah lebih cenderung melakukan tarjih. Ketika satu dipilih, yang lain ini kayaknya nggak boleh tunjuk sama gerak-gerak. Beliau tarjihkan seakan-akan yang tunjuk ini nggak boleh gitu loh, harus gerak-gerak gitu. Ini teman saya ada alumni Lipia pernah ketika sholat ditegur begitu. Ketika tunjuk dia nggak gerak-gerak, selesai sholat tegur, akhi, kenapa antum sholatnya itu tunjuknya nggak gerak-gerak gitu kan? Ya beliau sampaikan tunjuk dan gerak-gerak ini masih khilaf. Tetapi antum lagi sholat ngeliatin tangan orang itu sepakat makruh. Nggak ada yang mengatakan sunnah gitu. Orang lagi sholat tapi perhatikan tangan orang lain gitu kan. Itu sepakat nggak khusyuk itu. Makanya pukulan telak kayak gini ya seperti ini. Artinya masing-masing dari kita itu kadang menyibukkan sesuatu dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu nggak pernah membebankan seperti itu gitu loh. Nah, jadi kalau jawaban saya tadi, kalau disuruh milih antara dua itu mana yang dua-duanya boleh dijadikan sebagai panduan bagi yang baru belajar.
Kalau yang bagi yang baru belajar, apalagi dia berangkat dari madrasah Syafi'iyah, silahkan menggunakan buku yang ditulis oleh Dr. Andes Muhammad Rifai, itu silahkan. Dan hal itu bukan merupakan suatu hal yang menyimpang dari sunnah, enggak gitu. Kalau dikatakan ini terlalu jauh dari sunnah, itu keterlaluan yang seperti itu. Artinya ada pendapat madhab yang membenarkan hal tersebut. Nah, kalau nanti teman-teman mau memilih belajar sholatnya dari sifat sholat Nabi Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, ini juga bagus. Kedua-dua kitab ini yang saya yakini Allah tuliskan keberkahan bagi keduanya dengan melihat kaum muslimin itu menggunakan kedua-duanya ini sebagai pedoman mereka dalam mempelajari sholat. Jadi di antara tanda keberkahan itu yang disampaikan oleh guru-guru saya, suatu karya itu ketika diterima oleh masyarakat umum, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, ini merupakan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala tulis. Seperti kita lihat karya-karyanya Imam An-Nawawi ini, hampir nggak pernah madrasah itu tidak mempelajari Arba'in Nawawiyah, padahal yang nulis Arba'in itu banyak gitu loh. Tapi kenapa yang dipakai Arba'in Nawawiyah gitu? Allah tuliskan keberkahan di situ. Kitab-kitab yang memotivasi untuk beramal soleh banyak, tapi kenapa kajian-kajian kok Riyadhus Shalihin? Mau yang Wahabi, yang non-Wahabi, pasti kalau tazkiyatun nafas pakainya kitab Riyadhus Shalihin gitu. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh seseorang dan Allah tuliskan keberkahan di dalam amal soleh itu. Dan kita nggak tahu ya amal kita yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sampaikan malam ini mungkin pada saat ini ketika direkam, diupload gak ada yang dengar pada saat ini, boleh jadi nanti setelah saya wafat baru didengar gitu. Nah, nanti saya tahunya ini diterima sama Allah kalau saya sudah wafat gitu. Kalau sekarang belum tahu saya diterima sama Allah atau tidak, memberikan manfaat kepada orang atau tidak gitu kan. Yang saya ketahui di sini, yang saya harapkan, yang saya sampaikan malam ini, Allah tuliskan qabul dan Allah jadikan ini manfaat bagi mereka yang mendengarkannya. Jadi ini saja mungkin yang bisa saya jawab berkenaan dengan pertanyaan ini. Kita akhiri karena sudah masuk waktu Isya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.